Bendahara dan Wakil Ketua masuk. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu bersuabuka. Alhamdulillah wajah-wajahnya cukup berseri, iba hati saya, senang hati saya. Jadi nanti dalam pembahasan saya nantinya, kalau nanti saya katakan himasu, tolong dijawab bersatu, ya, boleh ya? Boleh kita coba ya? Nah, kalau saya bilang kedua kali himasu, bersatu, satu tujuan ya. Pertama bersatu, yang kedua satu tujuan ya. Kita coba ya. Himasu, himasu, satu tujuan. Nah, tapi kalau saya masuk ke situ, tolong dijawab itu. Saya kalau ada semangat saya keluar apa saya, ilmu saya. Kalau nggak ada saya masuk kah? Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita ada istilah pertemuan konsolidasi ataupun pengukuhan ya. Pengukuhan himasu. Ini alhamdulillah kita sudah bersama. Ini pengukuhan namanya ya. Atau diistilahkan dengan kita ini konsolidasi ya. Tentunya di dalam benak pikiran kita ya sekarang ini berpikir kita apa ya, mengapa, ya kan? Apa, kenapa, bagaimana, sedang apa, mau kemana himasunya, ya kan? Tentu kita berpikir ya, apa himasunya, kenapa himasu didirikannya, apa maksudnya, bagaimana mereka kerja nanti, sedang apa mereka, dan mau kemana mereka, ya kan? Inilah dalam waktu begini saya akan coba membahas sebenarnya itu benak pikiran kita yang ada sekarang. Apa itu himasu? Dapat kita ketahui, mungkin sudah maklum ya, apa itu himasu? Himpunan Masyarakat Sumatera Utara. Himpunan Masyarakat Sumatera Utara, satu wadah yang mana wadah ini berdiri di Malaysia. Berdiri di Malaysia wadah ini. Yang sebelum ini seperti dikatakan oleh Bapak Ketua penasihat kita, belum pernah ada himasu di Malaysia. Masyarakat Sumatera Utara belum pernah ada punya persatuan yang seperti kita ciptakan ini. Himasu, himasu. Nah, inilah disebabkan belum ada ya, maka kita dirikanlah himasu ini. Penyebab salah satu berdirinya himasu ini di waktu kemarin, waktu pandemik COVID-19 itu ya, yang waktu itu dikatakan corona ya. Nah, di saat itu alhamdulillah saya banyak membantu, tapi saya nggak ada bantu orang Sumatera Utara rasanya. Mungkin ratusan ribu saya membantu, ada puluhan ribu saya bantu. Saya bantu di Gombak, saya bantu di apa sana di mana-mana saya bantu. Waktu itu saya di Medan. Saya bantu orang Pantai Dalam, saya bantu orang Madura, saya bantu Kampung Baru, saya bantu semua. Saya arahkan dari Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu saya sendiri tak terpikir orang Sumatera Utara. Kalau di Medan memang saya bantu banyak. Saya tahu memang orang Sumatera Utara. Sekitar saya bantu semua waktu kemarin yang parah-parahnya ya, waktu dulu lockdown kemarin ya. Jadi di waktu bersamaan rupanya kawan-kawan kita, senior-senior kita yang ada di sini bermusyawarah. Saya waktu itu tak terpikir, tapi kawan-kawan sini rupanya bermusyawarah. Kenapa? Bermusyawarah, rupanya mereka bermusyawarah bagaimana untuk menciptakan sebuah wadah orang Sumatera Utara yang dipelopori oleh yang dipelopori oleh Pak Tengku Denan ya.
Dengan Tohong ya Pak Tohong. Tolong berdiri dulu Pak Tohong dengan Pak Kemudian Pak Nan, tolong berdiri dulu biar nampak ya. Jadi mereka berpikir dan tercetuslah ide mendirikan sebuah wadah persatuan Sumatera Utara yang dicipta oleh mereka juga Himasu. Dan alhamdulillah belum kita istilahnya kongres, kita pun sudah punya lagu emasnya. Itu yang hebatnya apa yang di Himasu ini ya kan. Yang seperti kita lakukan, walaupun sebagian besar juga saya belum begitu hafal lagi lirik-liriknya ya kan. Mudah-mudahan untuk nanti di kongres kita pertama nantinya, mudah-mudahan kita sudah hafal sekurang-kurangnya kita semua ini ya, tim Himasu ini ya, apa ini ya, pengurusi Himasu ini. Saudara-saudariku Himasuku sekalian, itu apa? Kan kita tidak tahu apa itu Himasu. Kenapa ya? Kenapa aku masuk Himasu? Kenapa aku masuk Himasu? Tentu itu pertanyaan yang terdetak di hati kita. Himasu. Kenapa aku masuk Himasu? Kenapa aku harus masuk Himasu? Banyak organisasi yang sudah aku masuki, yang sudah aku sampai saat ini pun aku masuki, tapi aku tidak pernah dapat apapun. Tak pernah dapat ini, hanya tuh pergi sana, pergi ke sana, nyumbang sana, nyumbang sini. Itulah kebanyakan organisasi-organisasi yang ada sebelum ini. Jadi tolong suara di belakang itu kan. Jadi saudara-saudariku sekalian, jadi kenapa saya memasuki Himasu? Kenapa kita memasuki Himasu? Kita memasuki Himasu ini yang mana insya Allah kita tidak sama dengan yang lain-lain. Saya akan berusaha tidak sama dengan yang lain-lain, tidak sama dengan yang lain-lain. Di Himasu ini, kenapa Anda masuk Himasu? Kita tak sama. Kita di Himasu ini, kita akan menciptakan persaudaraan, persahabatan, pergaulan. Itulah yang kita akan cipta. Mengapa kita memasuki Himasu? Karena kita akan mencipta persaudaraan di Himasu. Kita akan menciptakan persahabatan. Kita akan menciptakan pergaulan kita di Himasu. Tak ada lagi kita yang jauh. Terus jauh. Kita sudah tua-tua ini semua. Kalau boleh jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan. Bukan seperti kata wakil ketua kita, kalau udah rapat macam mana Pak? Dikawinkan. Kalau cocok kita kawinkan. Jangan gunting ya Pak Ketua, wakil ketua. Nah, begitu. Kita resmikan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, itu kenapa ya kita memasuki Himasu? Seterusnya kita bertanya lagi, bagaimana ente menciptakan Himasu ini? Apa? Kenapa? Bagaimana pula Anda menciptakan Himasu ini? Setahu aku, hanya kepentingan Pak Ketua, kepentingan Pak Sekjen, kepentingan bendahara. Memang banyak organisasi yang ada di sini. Bukan kita menuduh, saya tidak ada menuduh, tetapi pada umumnya tidak terorganisir, tidak terkontrol. Hanya kita nampak, oh itu ketua ini, lagi bergerak. Hari ini saya akan menerangkan kepada Anda bahwasanya banyak faedahnya di Himasu. Satu tujuan. Saudara-saudariku sekalian,
karena waktunya terlalu sehingga saya mau banyak bicara ini, makin semangat karena makin keluar ilmu saya. Siap. Karena saya umur 13 tahun saya sudah jadi penceramah saya sebenarnya. Tapi lepas itu karena saya memegang beberapa organisasi yang bersifat bisnis, saya nggak pernah bercerita seperti ini. Saya tahu sana kau. Jadi di sini kita bekerja sama, bergotong royong di dalam Himasu, dalam segala hal. Jadi potensi Anda yang ada kita naikkan, saudara-saudariku sekalian. Jadi bagaimana ya Anda mengatakan tadi Himasu ini tidak sama dengan organisasi lainnya. Di sini ada saya membuat satu istilahnya intensif di Himasu ya. Tolong didengar, kalau boleh tolong ditulis. Ya. Intensifnya keuntungan di Himasu. Jadi untuk Himasu nantinya kita buat 15%. Dengar ya, bebas ya, tulis ya kalau boleh ya. Untuk keuntungan Himasu 15%. Keuntungan ketua umum 15%. Banyak ya. Wakil ketua 10%. Sekretaris 15% sebab bagi 2 orang itu ya. Begitu juga bendahara 15% bagi 2. Ketua bidang 10%, anggota bidang 17,5%. Zakat 2,5%. Ini cara kita nanti bekerja ya. Jadi disinilah nanti agak uniknya kita di Himasu ini. Jadi contohnya keuntungan lah 50 ribu lah keuntungan bila satu ketua, wakil ketua kan ada membidangi 3 bidang. Jadi wakil ketua membidangi 3 bidang kan tentu satu contoh pariwisata. Ya, kita mau ngambil nanti orang pariwisata dari Indonesia dikelola oleh wakil ketua bidangnya. Yang bidang ini mengelola ini, yang bidang ketiga mengelola ini. Semua sesuai dengan ini. Jadi setiap ada satu mereka laksanakan, Himasu akan dapat 15%. Dan terus semua ya. Di sini kita contohkan keuntungannya 50 ribu. Cara pembagiannya tadi dah cakap 15 untuk Himasu 15% berarti 7.500. Contohnya kita membuat acara. Kita panggil mungkin dari kebudayaan dari Indonesia, dari Sumatera Utara khususnya kita buat di sini. Setelah dibincang-bincang semua, setelah tolak modal dan operasional semua, adalah keuntungan 50 ribu. Inilah kita bagi-bagi semua dapat. Jadi contohnya tadi Himasu 15% daripada 50 ribu, 7.500. Begitu juga ketua umum 7.500, wakil ketua kali 10% 5.000. Dibagi dengan jelas yang nanti aku dapat wakil ketua 5.000 per setiap satu proyek istilahnya. Ya, udah paham ya? Inilah contoh yang akan kita terapkan di Himasu. Jadi Himasu ini sifatnya kita non-blok. Kita tidak meminta, tidak saya benarkan meminta bantuan kemanapun. Kita akan berikan apa yang harus kita berikan kepada mereka. Saudara-saudariku sekalian, itu sifat saya. Saya lebih suka memberi daripada menerima. Itu sifat saya. Alhamdulillah sampai hari ini. Berapa banyak saya bantu, saya pun tetap naik terus. Jadi tak ada sebab alasan apa kita mau minta bantuan ke sana, minta bantuan ke sana. Tidak, kita tidak benarkan. Kita akan beri sama mereka, insya Allah. Karena potensi untuk mendapatkan duit ini banyak sebenarnya, banyak sekali. Kalau di saat normal sekitar 5.000 ke 5.000-an udah masuk ke Malaysia untuk perobatan, untuk pertukaran pelajar, untuk main-main.
Saya itu beberapa, kebetulan saya banyak mengontrol hotel-hotel di sini, Wira Hotel, Istana Hotel, itu semua kita selalu bincang sama saya, tahu bertahun-tahun yang lama sebelum ini. Tolong, halo Wadi,